terima tantangan 100 juta Richard Lee. Oke, mari kita kupas tuntas dalam video kali ini. Ada sahabat saya yang memang bertanya tentang bagaimana ilmu kebal dan nanti kita akan praktekkan ya seperti ini. Monggo, apa yang ingin Anda tahu tentang ilmu kekebalan? Ya Gus, ini ada pertanyaan. Menurut pendapat Anda, apakah ilmu kebal itu ada? Oke, ilmu kebal itu ada ya dalam tanda kutip. Kalau tanya ada atau tidak, ada. Maksudnya kebal dalam artian yang bicarakan Richard Lee adalah kebal terhadap senjata tajam. Ada itu memang karena ada campur tangan Allah pada saat itu. Ada. Jadi seorang secara teori dibabat dengan pisau tajam. Secara teori nanti saya tunjukkan teori bagaimana benda tajam itu bisa masuk ke tubuh atau ke daging, dan benda tajam itu tidak bisa masuk. Nanti ada secara penjelasan secara teori. Tapi kalau pertanyaan itu ada atau tidak, ada. Itu atas izin Allah, atas pertolongan Allah pada saat itu. Apakah bisa dipraktekkan? Ya, contohnya gini. Kalau praktek nanti ya, contohnya gini. Seseorang daging kalau diiris secara teori, diiriskan ke nyuwun sewu, diiriskan seperti ini ya, diiriskan pada mungkin ini ya, sebentar saya contohkan. Ini ibarat daging, ini benda tajam, itu kalau diiris kan jelas terpotong ya, seperti ini terpotong. Tetapi pada saat tertentu orang itu terkena tebasan benda tajam, itu tidak terjadi luka dan dia tidak apa-apa. Dan benda tajam itu tidak hanya pisau saja ya, seperti ada huru-hara, terus kemudian ada orang yang membabat pedang, ternyata dia tidak terluka. Dan itu memang karena izin Allah dan karena Allah belum menakdirkan dia tewas dengan senjata tajam itu. Seperti perang-perang di anak-anak sekolah itu kan memang benda yang digunakan kan benda tajam semuanya. Tapi pada saat itu kena sabetan dia tidak apa-apa, memang itu adalah pertolongan Allah. Dan posisinya dia juga pas saat itu. Dan tempat-tempat yang kalau terkena sabetan jelas putus. Itu ya, kalau tanya ada atau tidak, memang itu karena izin Allah, bukan untuk tes-tesan. Tes-tesan jelas dot. Kalau secara teori nanti kita praktekkan. Oke, lanjut ya. Monggo Ya, ini ada tantangan dari Dr. Richard Lee ya. Itu apakah ada yang mempraktekkan langsung? Oke. Apakah yang berhasil atau tidak? Sayembara tentang terkait Richard Lee, bagi siapa yang bisa mempraktekkan ilmu kebal, benar-benar kebal, itu akan diberikan 100 juta ya di media sosialnya. Itu sudah banyak Gus. Itu kalau memang praktek seperti itu, seperti contoh di tes, itu hampir 99% tembus. Karena semuanya ada teorinya. Seperti ini ada teorinya. Seperti kita mengiris daging itu ada teorinya. Seperti yang dipraktekkan orang ilmu-ilmu kebal itu seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Dan kekuatan memukulnya itu juga sesuai dengan kapasitas pisaunya. Makanya nek pisaunya itu semakin berat, semuanya arit gede ya, untuk memenggal tulang itu jelas ini dikasihkan tumpangan itu putus tangannya, putus. Atau jari dengan pisau seperti ini, jari dikasihkan di sini langsung dedek, jari ini juga putus. Jadi memang semua itu tergantung kekuatan cara memukulnya dan ketajaman. Ya, jadi kalau dipraktekkan, kemarin ada yang saya tidak sebut namanya ya, itu waktu membutuhkan di Sumardo, wis mbulah wong kuwi sing mempraktekkan kebal terus dibabat belakang, ternyata sobek. Itu yang memang karena ada tulangnya di situ. Kalau di perut jelas terpental, dan cara kekuatan memukulnya juga terukur. Jadi powernya mukul ini juga terukur. Ngerti maksud saya? Ya, paham. Ya, terukur. Coba pisau seperti ini
di sini ada tulang. Pisau yang seperti ini sama. Ini kalau saya pukulkan, das, ini jelas berdarah. Atau terkena di bagian kepala, ini jelas berdarah. Atau di leher. Di leher ini bahaya sekali. Jangan sampai orang yang tes-tesan ilmu kekebalan berada di area leher. Karena kalau area leher ini area yang dekat dengan Tuhan. Begitu pedas, wah dah kacau. Surat perjanjian apapun kacau kalau dites di leher. Jelas leher itu putus karena ada tulangnya, ada ototnya, ada jaringan nadi-nadi yang saluran ke otak, semuanya ada di situ. Oke ya, jadi leher itu sangat berbahaya kalau orang tes-tesan. Kalau tes-tesan ilmu kebal atau enggak, jangan di bagian leher. Nanti kalau putus risiko jelas tinggi. Dan ini lagi heboh di Indonesia yang tercinta ini. Ayolah jadi orang yang cerdas. Ilmu kebal itu ada. Dalam sisi spiritual kita meminta perlindungan pada Allah. Saat itu juga kita akan dilindungi dengan doa. Ketika ada musibah, ada benda tajam yang menancap pada tubuh kita, ternyata terpental atau terkena peluru atau terkena senjata tajam, kita tidak apa-apa. Itu memang pertolongan Gusti Allah. Ora kok awake dhewe kuwi kebal. Secara teori, secara matematik, secara hukum fisika, kalau benda seperti ini terkena dengan tulang ya, jelas masuk. Tapi kudu seperti memotong daging loh, kudu enek papakane lagi tidak daging kuwi putus. Kalau nggak putus, powernya yang besar. Jelas putus. Makanya untuk teori kekebalan itu memang yang melakukan adalah orang-orang yang mempraktekkan ilmu kebal tersebut, bukan orang lain. Kalau memang orang itu terselamatkan dari bencana yang semestinya dia mati karena benda tersebut, dia terselamatkan, itu atas izin Allah, bukan kebal-kebalan, bukan. Ya. Monggo. Apa neh? Yang terakhir. Bisa jawab. Hukum. Wah, gini lho, sejak komunikasi gak imbang ngene iki. Oke, saya jelaskan. Kemudian kebal secara spiritual. Kebal itu secara ilmiah, kalau secara ilmiah itu tergantung lawannya. Dalam artian tergantung benda terhadap tubuh. Tubuh itu punya kapasitas kekuatan. Ya, seperti ini kalau hanya seperti ini enggak apa-apa. Kalau lebih keras atau dikasih tumpuan, pedot atau leher kalau seperti ini nggak apa-apa. Kalau seperti ini, tapi kalau diengek-engek agak disirkan, jelas putus. Nah itu kalau benda-benda seperti benda goib atau rantai babi yang katanya kebal juga kalau mempunyai rantai babi atau jenglot dan lain-lainnya, bagaimana itu? Oke. Itu yang bilang kebal adalah penjual bakul dari barang-barang tersebut. Penjual dari barang-barang tersebut. Kemudian waktu tesnya kita harus berpikir cerdas. Tesnya secara rasio jelas sesuai tadi kemampuan hukum fisika. Jadi trik ya. Yo bukan trik tapi sesuai dengan hukum fisika. Jadi kalau seperti ini, yo nek ngepukne ngene. Pasau, senjata tajam dan lain-lain, nah seperti itu. Terus kemudian soal itu mandi atau tidak, kembali lagi. Kalau saat dia pegang jimat itu, Allah menghendaki saat itu bukan untuk tes-tesannya, saat itu. Dia ternyata waktu ada tertangkap dibuat untuk sesuatu, kemudian berkelahi atau gimana, dia pegang itu dan ternyata dia dibabat tidak masalah. Ya itu memang itu takdir Gusti Allah waktu dia pegang benda itu, bukan benda itu yang mempunyai kekuatan. Ya, seperti itu. Kemudian secara spiritual itu adalah untuk memantapkan. Jadi doa yang tulus ke atas, nanti Allah mengizinkan, kemudian rusak kabeh terang ngene iki wis batal wis. Ya, terima kasih
Semoga Anda paham dan semoga paham. Terima kasih.